Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Kalau yang lain saya sering ketemu. Mas Rino udah lama. Iya, Pak. Lagian Rino Music udah full di FB-nya, gimana cara masuknya? Nggak bisa masuk. Mentok 5.000. Iya, Pak. Luar biasa. Bikin yang kedua. Waduh, banyak banget nanti, Pak. Apa-apa sekarang itu yang penting apa sih namanya? Koneksi. Yang penting teman. Yang penting Benar, Pak. apa sih namanya? Yang penting koneksi gitu. Yang penting kita punya komunitas banyak, itu yang paling penting karena sekarang kan tanpa batas gitu. Jadi Iya. seperti sekarang saya ngajar, wah udah bisa melanglang buana kemana-mana. Dulu kan nggak bisa kita naik pesawat terbang kemana. Kalau sekarang online bisa kemana aja. Benar, Pak. Ya, Pak Rusdi, selamat makan. Oh, ngerokok, saya pikir makan. Oke, saya ya, malam Pak Herman. Mungkin untuk diketahui buat yang belum tahu, gitu. Banyak di sini yang memang sudah sering ikut kelas saya, gitu. Entah itu yang privat, entah itu yang benar-benar. Jadi banyaknya macam-macam kelas. Ada kelas LPDK, khusus LPDK yang private, yang LPDK besar. Sebenarnya kalau yang sekarang ini kita sebutnya OCDK sebenarnya, online kelas. Gitu. Kalau yang LPDK besar itu online juga, cuman kebanyakan pengajarnya bukan satu. Kalau yang LPDK besar itu pengajarnya lebih fokus, ya, lebih kita mau ke arah mana gitu, itu fokus. Dan yang ngajar mixer digital ya yang memang spesialisasi di situ, yang mengajar digital audio station yang memang spesialisasi di situ, gitu. Yang mengajar audio for musician yang memang musisi beneran gitu. Kalau yang di LPDK besar seperti itu kita sebut LPDK besar karena LPDK kan ada dari tahun 1996 sebenarnya gitu. Sedangkan yang ini itu saya mulai share. Dan tetap saya punya prinsip bahwa kelas yang adanya di net meeting ini disebut net meeting. Ini maaf kalau saya nggak buka kamera supaya lancar ini koneksinya. Kadang-kadang sekarang suka aneh-aneh koneksi. Sebenarnya kelas yang sekarang kita sedang akan jalani itu malam ini itu adalah kelas setelah basic. Tetapi bukan berarti kalau belum mengikuti basic terus menjadi halangan, tidak juga gitu ya. Artinya buat saya belajar adalah mengulang gitu ya. Kita akan selalu mengulang dan sampai bosan. Sampai tanpa kita sadari yang kita dengar terus-menerus itu akan menempel di otak kita dengan sendirinya tanpa susah payah. Itu yang kita sebut. Kalau prinsip saya, karena saya mengajar kebetulan dari kecil, dari SMP saya sudah mengajar, tapi waktu itu saya mengajar musik gitu. Entah itu mengajar piano, entah itu mengajar organ ya, ataupun paduan suara, ataupun gitu, grup gitu. Jadi tanpa saya sadari juga kehidupan saya ternyata penuh dengan mengajar gitu, tanpa saya sadari gitu. Saya baru sadar sejak saya sekolah profesional audio tahun 1989 sampai 1995 itu saya benar-benar benar-benar belajar yang namanya profesional audio itu apa. Nah, ini yang harus kita samakan dulu gitu. Apakah yang disebut dengan profesional audio? Kalau knowledge ini kan ilmunya gitu ya.
Jadi ini ilmu tentang professional audio. Nah, ini yang harus kita seragamkan dulu gitu loh maksud saya. Sebelum kemana-mana, yang disebut professional audio itu bedanya apa dengan audio biasa? Gitu. Karena selalu saya metodenya, kenapa salah metodenya nulisnya ya? Salah di mana ya, Pak Julian? Itu kali ya, baru benar. Oke, ternyata nggak pakai H ya. Jadi sistem net meeting ini, sistem pengajaran online ini bagi yang belum tahu, saya selalu on the fly. Artinya tidak mutlak bahannya harus ini tuh, masih salah juga nih metode. Metode gimana sih nulisnya? Metode. Gimana sih nulis supaya benar? Gitu. Tuh, masih salah juga. Metode pengajarannya on the fly gitu aja ya. Maksudnya on the fly adalah kita tidak terpaku pada bahan yang harus ada di sini gitu. Kita bisa kemana-mana. Karena itu kita sebut ini adalah group discussion. Kita di sini bebas berdiskusi dan sekali lagi tidak ada kalau saya bertanya ini berarti saya bodoh, itu sama sekali salah. Yang ada adalah memang kelas ini dibatasi hanya 30 itu mentok ya. Sudah nggak mungkin lebih lagi gitu. Dulu awalnya 20 gitu, tapi ternyata dari 20 peserta itu yang aktif untuk berdiskusi itu tidak lebih dari 10% biasanya. Jadi kalau 20 mungkin 2 orang saja gitu. Dengan saya berarti 3 orang gitu yang aktif untuk berdiskusi. Maksud saya jadi kita ini pengajarannya itu sistemnya diskusi, bukan satu arah. Itu adalah proses pengajaran yang paling sukses di dunia ini. Jadi mungkin kalau kita pernah lihat-lihat film gitu ya, kalau orang yang sakitnya parah itu biasanya itu lebih ke gimana sih? Lebih ke masalah mental gitu ya. Itu sebenarnya penyakit yang lebih parah yang mental daripada fisik sebenarnya. Itu harus diobatinya dengan diskusi. Jadi ada group discussion gitu, kita berdiskusi beberapa orang gitu ya, ngobrol gitu, itu jauh lebih efektif ya. Jadi yang pertama kali saya mau diskusikan adalah apakah yang disebut dengan professional audio. Ada ide? Saya jamin di sini sudah ada yang pernah ini. Pak David. Ya. Suara Pak David terkesan jauh dan menggema. Apakah mic-nya beda atau setelannya beda, Pak? Aduh. Iya, suaranya seperti di ruangan, Pak. Nggak pakai mic ya, Pak? Pak. Oh, mungkin gini Pak Fian. Sebentar. Ini saya dari tadi problem seperti ini nih. Tuh, jelas jelek lah. Ini mikrofonnya Cam. Sekarang bagus. Mantap, Pak. Mantap. Seperti biasanya nih. Iya. Aduh, ampun dah. Ini tolong ya buat teman-teman sekalian kalau ada sorry nih ya gitu, kalau ada di dunia maya sih. Dunia online seperti ini kalau audionya seperti tadi, aduh, tidak profesional banget. Bisa ngerti nggak maksud saya? Kalau begini ya sorry gitu, sangat profesional karena memang jujur saya menggunakan alat-alat yang lumayan profesional lah gitu. Mikrofon saya kondenser, vokal, mikrofon. Kondenser, vokal, mikrofon. Lalu kabel mikrofon saya juga dengan AWG yang pas, dengan panjang yang pas, 1,5 meter, 1,5 meter dari sound card dari mixer saya. Mixer saya ini khusus untuk streaming gitu, bahaya ya. Jadi saya menggunakan mixer yang khusus untuk streaming dan sebagainya. Artinya memang untuk profesional.
Gitu. Jadi ya, thank you Pak Silain. Jadi sekarang sudah benar ini. Terima kasih. Saya tadi nggak tahu sama sekali karena saya tidak bisa dengar suara saya dari tempat lain. Ya salah satunya karena saya yakin pasti ada yang protes gitu loh kalau kalau suara saya tidak seperti biasanya gitu loh. Ya dari tadi saya problem tuh. Saya ada kelas tadi kelas CC, kelas konten kreator tadi jam 18.30 begitu masuk. Saya nggak bisa dengar apa-apa, saya nggak bisa ngomong gitu loh. Bingung saya kenapa. Barusan begitu lagi lepas lagi. Tapi jujur ya, ini pengalaman saya pakai Windows memang banyak begitu-begituannya, saya nggak tahu kenapa gitu loh. Oke, saya berarti udah bisa balik ke sini dong. Oke. Ya, balik lagi. Apakah yang disebut dengan professional audio? Ada yang bersedia menyumbang ide? Silakan. Ayo kita diskusi. Ayo. Apakah yang disebut dengan professional audio? Apakah bedanya dengan yang profesional tuh lawannya apa? Serampangan, Pak. Serampangan? Hah? Oh, serampangan sih, bener serampangan ya? Amatir. Amatir. Sampai sini mulai kebuka nggak pikiran kita bahwa ada yang profesional, ada yang amatir gitu. Ini saya ulang-ulang terus aja gitu loh. Artinya yang dibayar yang amatir atau yang profesional? Profesional, Pak. Profesional. Mantap. Oh, Pak. Yang pro itu yang dibayar gitu ya. Kalau kita mau profesional ya bagus sekali gitu. Profesional dapat menghasilkan duit, itu dia. Profesional itu menghasilkan duit. Kalau amatir itu biasanya hobi, setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak. Hobi. Ada yang ngomong hobi, ada yang ngomong home gitu. Makanya ada home theater. Home theater itu biasanya nggak menghasilkan uang, buang-buang duit biasanya. Ya nggak apa-apa lah buang duit buat apa? Buat kesenangan kan nggak apa-apa. Kalau profesional itu memang sebuah teater yang dipakai untuk mencari uang gitu ya. Dalam hal ini kita berbicara profesional audio atau saya singkat menjadi pro audio sebenarnya. Berarti ya kita menghasilkan uang menggunakan audio. Gitu maksud saya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Menghasilkan uang menggunakan audio. Audio ini berarti apanya? Menghasilkan uang menggunakan motor. Berarti motor itu apanya? Menghasilkan uang menggunakan keahlian tinju. Berarti tinju itu media ya. Menggunakan media audio. Gitu boleh? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mengapa ini saya pisah sekali antara profesional dengan amatir, dengan home, dengan hobi? Karena peralatannya. Peralatan untuk pro audio sangat berbeda. Kalau kita senang karaoke di rumah itu masuknya pro audio atau hobi? Hobi, Pak. Hobi, Pak. Yakin ya Pak Fian. Jadi artinya jarang sekali ada orang di rumahnya menyewakan alat-alat karaoke-nya untuk menghasilkan uang kan gitu kan. Itu biasanya untuk sendiri gitu loh. Betul nggak? Betul, Pak. Gitu. Jadi artinya saya bisa menyimpulkan bahwa peralatan karaoke itu peralatan bukan pro audio, setuju nggak kalau gitu? Peralatan untuk karaoke
Karaoke dulu saya gimana? Peralatan untuk karaoke itu identik bukan profesional. Boleh nggak kalau gitu? Bisa dibuat profesional loh Pak. Bisa dibuat profesional ya? Karena kalau kita karaokean kan kita bayar. Kalau di tempat karaoke. Betul nggak? Betul, Pak. Tapi pertanyaannya peralatan yang ada di tempat karaoke itu pada umumnya itu peralatannya mic-nya gitu misalnya. Mixernya gitu misalnya. Speakernya gitu misalnya. Itu kira-kira peralatan itu peralatan untuk profesional atau untuk amatir, untuk hobi? Wireless. Bisa ngerti gak sih maksud saya? Kalau kita datang ke sebuah tempat karaoke, apapun itu tempat karaoke-nya namanya gitu ya. Pada umumnya itu di dalam ruangan itu peralatannya itu untuk profesional audio atau untuk hobi? Hobi Om. Hobi ya, betul nggak? Nggak mungkin dia pakai wireless yang harganya 500 juta gitu loh. Setuju nggak itu? Setuju Pak, setuju. Kalau kita aja yang jarang pakai 500 juta. Bayangin satu room pakai pakai wireless yang 500 juta. Dan bukan tidak ada loh. Wireless itu ada yang harganya 2 miliar satu buah. Jangan main-main dengan wireless ya. Wireless system itu sangat-sangat sangat-sangat mewah sebenarnya. Tapi ya oke lah gitu, kita makanya lalu dibagi-bagi lagi, ada yang pro, ada yang semi pro gitu kan, ada yang high end, dibagi-bagi lagi nantinya. Tapi sekarang ini untuk malam ini kita bicara dua dulu, ada yang profesional, ada yang amatir, itu dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada seperti biasa saya yang tanya. Berarti kira-kira peralatan yang untuk profesional itu kan menghasilkan uang kan gitu. Betul nggak? Kita membeli sesuatu supaya menghasilkan uang gitu kan. Jadi kita membeli alat-alat pro audio itu maksudnya apa? Biasanya untuk menghasilkan uang gitu. Dibanding kita membeli alat-alat untuk audio, sound system yang bukan untuk menghasilkan uang, itu kira-kira lebih mahal mana? Profesional, Pak. Itu jelas ya. Betul nggak? Kadang-kadang hobi lebih mahal, Pak. Nah itu dia, kalau udah hobi lebih mahal kan pusing ya. Kalau ada high-end loudspeaker system yang harganya 1 biji 2M, itu ada loh. Beneran serius banget. Saya sendiri sampai kaget gitu dulu ya. Waktu tahun berapa ya? Tahun 92, 93 gitu. Waktu saya masih sekolah. Itu masa lalu saya gitu, waktu saya masih sekolah di luar gitu ya, saya sekolah di London gitu, jadi dan di London itu ternyata memang terkenal university-nya gitu. Itu saya juga nggak nyadar sih sebenarnya gitu, kebetulan aja kebawa ke sana, tiba-tiba jadi nyadar bahwa ternyata di Inggris itu banyak sekolah-sekolah yang terkenal gitu ya. Termasuk sekolahnya Harry Potter juga di Inggris bukan ya? Betul nggak? Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Jadi memang edukasi di sana itu memang dibuat sedemikian rupa gitu. Nah, pada masa itu mau tidak mau saya bergaul dengan yang bisa menyekolahkan anaknya ke sana gitu. Boleh nggak kalau saya cerita gitu? Artinya gini, kalau saya tidak dibayari oleh orang tua saya gitu. Saya dapat beasiswa. Dalam tanda kutip saya dapat beasiswa. Jadi ada yang membiayai saya semuanya. Mulai dari uang kuliah, mulai dari tempat tinggal, mulai dari alatnya, semua pokoknya saya sangat-sangat beruntung. Sangat-sangat mendapat berkat, sangat-sangat jarang orang seperti saya gitu, karena
secara manusia ini saya jadi ini nih, jadi break. Artinya nggak kepikiran saya bisa sekolah di London gitu, karena mahal sekali gitu. Intinya gitu. Jadi saya bergaul ya sama orang-orang yang bisa menyekolahkan anaknya ke sana, ya tentu punya uang gitu. Nah, tetapi yang jurusannya audio itu hanya saya. Jadi kalau saya ketemu, sekolah apa? Sekolah pro audio, profesional audio, apa itu sekolah apa gitu? Bisa ngerti nggak sih mas saya? Itu tahun 89 loh gitu ya. Saya saja tidak mengerti ada sekolahannya gitu, ada ilmunya mengenai pro audio ini. Jadi terus saya bergaul sama mereka, terus ada salah satu dari mereka yang dia bilang itu ayah saya mau beli alat untuk kalau dulu namanya bukan home theater, namanya apa ya? Alat buat audio gitu loh. Artinya ada buat dengerin musik gitu, music room. Ayah saya mau bikin music room di rumahnya gitu. Tolong pilihin speaker yang bagus gitu kan. Atau terus saya lihat kan waktu zaman itu belum ada internet gitu. Ada tapi masih jarang sekali gitu, jarang sekali. Jadi dari majalah-majalah dulu saya langganan banyak sekali majalah karena kan dibayarin juga, jadi ya semua majalah. Entah itu majalah keyboard, entah itu majalah gitar, drum, entah itu majalah profesional audio pastinya ya, yang paling sampai sekarang masih beken itu Sound on Sound namanya. Kalau mau di Google silakan. Jadi saya lihat di situ speaker-speaker yang berkelas kan gitu. Itu harganya nggak mahal-mahal banget gitu. Jadi saya waktu saya kasih tahu yang ini nih bagus gitu, itu ayahnya bilang loh kok murah sekali. Kok murah sih? Gitu. Ternyata untuk hobi itu benar-benar ada yang mahal sekali. Gitu. Akhirnya ya beliau beli di Dubai kalau nggak salah atau bagaimana. Tapi setahu saya sesampainya di Indonesia juga ada kerusakan dan segala macam begitu. Tapi ya itulah hobi. Ya, pada umumnya alat yang untuk profesional dengan alat yang untuk amatir, tentu yang profesional ini jauh lebih mahal dan lebih benar lah gitu ya. Boleh nggak kalau saya ngomong gitu? Siapa? Iya, boleh ya. Lebih benar gitu, lebih desainnya segala macamnya lebih benar gitu. Gitu. Jadi kita mesti membedakan saya ini profesional atau hobi gitu loh. Kalau memang hobi saya itu main musik, saya akan bermain musik tidak dibayar nggak apa-apa. Bahkan kalau sekarang saya bisa bayar agar saya bisa main gitu. Misalnya saya lagi pengen main band gitu ya, saya bisa datang ke sebuah kafe yang ada bandnya yang pemainnya bagus-bagus. Ya supaya saya bisa main ya saya bayar makan minum gitu di situ gitu. Ya gitu. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Jadi bukan dibayar gitu. Kalau dulu, zaman dulu itu saya kalau nggak dibayar ya nggak main kan gitu. Berarti dulu itu saya musisi profesional gitu. Kalau sekarang saya bukan musisi profesional, tetapi saya adalah guru audio yang profesional. Artinya kalau pelajarannya audio itu saya dibayar. Kalau saya ngajar gitu. Sampai sini bisa mengerti? Maksud saya gini, perbedaan antara profesional dengan amatir itu dulu. Gitu ya. Ini udah setuju semua? Atau masih ada yang bingung? Sekali lagi ini judulnya agak-agak ngeri loh ya. Karena kita udah naik ke advance, ini sudah agak-agak ngeri. Tapi bukan berarti saya tidak akan mengulang yang basic gitu loh maksud saya. Makanya saya tidak takut kalau ada yang tanya, saya belum ikut basic bisa ikut advance, nggak bisa saya bilang. Saya akan ulang. Saya tidak peduli, saya akan ulang terus sampai kita benar-benar hafal. Ya. Oke, sampai sini aman? Aman, Pak, aman. Benar ya, oke. Benar ya, aman ya. Jadi, karena bukan apa-apa, saya harus mengingatkan kita semua di sini gitu, bahwa sekarang ini dunia perdagangan itu di online itu kan luar biasa.
Jadi kadang-kadang kita tidak bisa lihat barangnya, kita tidak mengerti juga barangnya. Sama-sama namanya mikrofon, yang satu harganya 125.000, yang satu harganya 12.500.000 gitu. Berarti berapa kali lipat itu? Yang 125.000 itu bunyi, yang 125 juta bunyi juga gitu. Dan kalau kita merem, kadang-kadang kita nggak tahu mikrofonnya yang mana gitu. Kecuali yang tadi ya, kalau yang tadi kan jelas-jelas berbeda suara saya, bisa ngerti nggak sih maksud saya? Tapi sekarang ini kan blind, ini nggak bisa dilihat nih. Saya pakai mikrofon apa kan nggak bisa kelihatan. Ini kalau saya ganti ya, ini saya nggak bohong nih. Ini saya langsung lepas aja ya. Kasih video, Pak. Kalau kasih video kan ketahuan mikrofonnya yang mana. Nah sekarang ini nih, ini saya udah ganti nih. Suara saya yang ini sama yang tadi lebih bagus yang mana? Yang Yang tadi pertama, Om. Tadi, Yang kedua Pak. mendelep Sama Pak dong, David Pak. Lim. Serius ya, bener ya? Betul Pak. Maksud yang tadi. Bagus. Ini serius nih, semuanya bisa bedain ya? 25 juta. Mantap Pak, Ini. mantap. Ini, Yang pertama Pak David. Oke, ini yang kedua ya. Ini yang kedua nih. Ini yang kedua. Cek 1 2 3, ini yang kedua. Ini tidak diapa-apakan ya. Saya hanya ganti apa? Ganti mikrofon. Mikrofon. Ini yang kedua ya. Saya lepas lagi ya dari kabelnya. Sekarang yang pertama nih, yang tadi. Emang lebih bagus ini ya? Lebih jernih Pak David. Kalau Emang yang beda gitu maksud saya. Lebih tebal, Pak. Oke. Karena yang pertama tadi harganya 125.000, yang ini harganya 3.750.000. Wow. Giveaway, Pak, giveaway. Pak David, tolong tunjukkan Pak gimana Pak modal pengen lihat yang 125 juta. Pak David monggo Pak David. Yang sekarang C1000 Pak ya, C1000S ya. Betul banget. Di Google aja, ini saya pakai C1000, AKG C1000S. Yang tadi nggak ada mereknya. kalau yang tadi kayak ini Om, kayak video call suaranya Om. Masa sih serius Mahir? Iya. Kurang lebih begitu. Kalau ini ada ambience-nya. Serius ya? Iya. Kalau bisa Pak David mohon di videoin sekalian. Kita nggak apa sih nerawang kemana-mana gitu loh Pak, mikrofon yang digunakan. Terima kasih. Oke. Pak David. Coba ya, saya coba buka ya. Saya nggak tahu kameranya yang mana, kamera saya banyak. Nah, Mantap, ini, Pak. ini bener ya? Kalau begini bisa lihat diri sendiri. Oh itu yang AKG ya Pak David. Ini yang AKG Siap. ya? Ini mati lagi. Hah? Tak ada gambar. Cek 1 2 3 itu. Cek 1 2 3 cek. Saya taruh di mana ya? Saya belum dandan soalnya. Tetap ganteng, Pak. Mau ah. Saya biasa pakai makeup artis soalnya. Cek 1 2 3 tuh. Ini pakai AKG kan? Tampilannya juga bagus Pak, AKG. 125 juta bagus Pak. Kelihatan dari bentuk luarannya aja udah cakep sih. Ini 3,5 juta, 3,5 sampai 3. Ini 3,5 juta, bukan seratusan gitu. Coba aja di Google AKG C1000. Ini memang untuk profesional. Sekarang saya ganti ya. Oke Pak. C1000, Pak, terbaik. Wow. AKG C1000 ya Pak. Yang ini, kelihatan nggak? Ayo, kalau begini kan. Agak sedikit mundur kali Pak. Jadi Pure, Pak. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek ini 125.000. Nggak boleh ada merahnya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Tapi bagus kan sebenarnya? Betul nggak? Tampilannya sih nggak ada masalah kan? Oke.
Bentuk juga beda Pak, jadi enggak. Itu lebih Artinya soft artinya kelihatan. yang ini kan lebih umum kan bentuknya. Ini yang biasa dipakai orang kan, betul nggak? Oke. Bin, Pak. Oke. Semua, Pak. Sekarang yang mana? Ayo. Sekarang Sekarang yang mana maksudnya Pak? Yang 3,5 apa yang 100.000? 3,5 Pak. Emang beda banget ya, bener serius ya? Jauh sekali Pak. Serius, Om Rino. Iya Pak. Karena kalau nggak ada pembandingnya itu kita susah loh ngebedainnya. Serius. Benar. Kalau nggak ada pembanding gitu ya. Tapi kalau dibandingkan memang jauh sih gitu. Betul Pak. David. Halo Pak David. Ya. Kenapa ada yang muter TV nih Pak David? Berisik Pak David. Pak David kayak pasar Iwan. Siapa yang muter TV? Nggak tahu nih. Nonton film drakor apa ya Pak David? Bentar, tak mute dulu. Siapa? Sekarang sepi. Jangan-jangan dari saya. Siap. Lebih hening Pak, hening. Oke. Jadi gini, kan itu kan si Zoom ini kan posisinya lagi di mute nih sekarang semua. Kalau lagi mau ngomong itu pencet space bar. Ngerti gak sih maksud saya? Kalau pakai komputer. Pakai HP Pak David. Aduh, kalau pakai HP saya nggak tahu caranya tuh. Gimana caranya supaya gantiin space bar ya? Iya, tetapi maksud saya kalau lagi nggak ngomong tolong ditutup ya. Siap. Bukan, saya sama sekali tidak jualan mic gitu ya. Sama sekali juga tidak ada urusan sama AKG dan Shure dan Shure KW-nya dan sebagainya, sama sekali tidak ada urusan. Cuman maksudnya memang banyak sekali mikrofon di sini untuk memang kita nantinya akan sampai ke belajar mikrofon. Ngerti nggak maksud saya? Kalau sekarang ini kita masih bicara secara umum lah gitu ya. Tapi nantinya kita akan belajar mikrofon mau tidak mau. Bahkan malam ini kalau di agenda saya itu kita sampai ke transducer gitu loh ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa saya itu metode pengajarannya itu adalah ngobrol. Ngobrol seperti ini, kita ngobrol santai gitu tanpa kita ketahui harusnya ada yang masuk mudah-mudahan. Ngerti gak sih maksudnya? Oke, jadi sekarang kita sudah bisa membedakan peralatan untuk profesional audio dengan peralatan untuk amatir. Ya, jadi kalau saya menyombongkan mixer saya itu bisa keluar seperti ini kan gitu kan. Bagi yang belum tahu, ini saya pakai ini sudah sejak pandemik saya dipinjemin mixer ini. Jadi saya nggak pernah beli ini mixer. Mohon maaf Pak David, boleh ditunjukin video Pak mixer yang Pak David pakai, monggo Pak. Thank you. Oke. Jadi promosi dong. Tidak Pak. Jadi kita pengen tahu, oh begini demikian Pak. Aduh. AG Pak ya. Ini tulisannya AG. Betul. Ini udah banyak soalnya yang teracuni oleh saya jadi beli AG gitu loh. Ya saya pakai juga Pak. Tuh kan. Pak Fian aja coba Pak Fian, tunjukin Pak Fian. Monggo Pak, ditunjukkan sama audiens Pak. Nah, Pak Fian pakai kamera laptop Pak ini jadi agak susah Pak. Oh, agak susah sebentar. Enggak, maksudnya di Google aja kan. Sebentar. Iya betul. Di Google aja kan. Boleh, tapi waktu lagi Pak langsung terarah, oh begini, jadi nggak nerawang kemana-mana gitu loh Pak, partisipan audiennya Bapak gitu loh Pak. Oke. Bukan menerawang sih. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak kalau gini? Cek. Gini, ini. Cek 1 2 3 cek. Kelihatan nggak? Oke Pak, dapat. Dapat ya? Oh iya dapat. 1 2 3 ini dia barangnya. Oke. Tadi ini tiba-tiba nggak bunyi kenapa gitu ya? Saya bingung.
Saya ganti Oh. pakai yang ini. Saya punya mixer kecil gini banyak banget. Serius, bukan buat sombong-sombongan, buat ngajar. Bener Pak. Buat ngajar gitu loh, bukan buat sombong-sombongan. Giveaway-nya mixer gitu ya, asik kali ya. Coba nanti kita bikin acaranya yang giveaway-nya mixer. Ini oke ya? Sip. Oke. Tapi kalau mixer saya bisa pastikan tidak bisa dibedakan bunyinya. Mixer yang berapa harganya Pak Julianta yang ini? Nah, yang 1,7 sama yang 700.000 tadi. Itu yang Yamaha yang putih tadi Pak, yang kecil. 1,7 ya. demikian. Iya, itu udah banyak itu yang teracuni oleh saya itu. Wow. Serius. Di sini aja mungkin ada 3-4 orang kali. Tapi memang gimana ya? Nggak bisa ngomong karena di dalamnya itu ada ini. Ini kita ngomong ngalor ngidul nggak apa-apa ya. Di dalamnya mixer yang saya pakai itu ada ini. Ini kelihatan jelas kan ya? Halo. Siapa? Jelas. Nah, ini untuk ngajar, ini buat saya loh ya. Untuk ngajar ini sangat-sangat berguna sekali gitu loh. Jadi begitu saya kompres, nih saya kompres, ini kompresornya saya on. Berarti dia on, EQ-nya juga on. Ini saya lepas, EQ-nya tidak. Ini tidak saya apa-apakan. Suara saya adalah suara saya. Bisa ngerti maksud saya? Ngerti Pak. Ya Pak. Secara profesional, yang namanya kompresor itu harus digunakan di setiap channel. Karena itu kalau kita punya mixer digital, itu mutlak di setiap channel pasti ada kompresor. Entah itu namanya entah itu namanya dynamic. Ya, kita akan sampai ke situ tapi tidak hari ini. Tapi ini hanya untuk mengapa saya pakai mixer ini, karena begitu saya mengajar, oke lah, yang paling gampang dulu EQ gitu ya. Saya mengajar EQ, saya bisa langsung nih 1 kHz-nya ini kurang lebih 1 kHz ya. Kelihatan di sini ada angkanya. Ngerti gak sih maksud saya? Bahkan bisa saya ketik sebenarnya 1000 gitu. Pas 1000 itu mau saya naikkan berapa dB? Misalnya saya naikkan 6 dB gitu. Maka bunyinya saya seperti ini sekarang. Ada perubahan nggak? Ini yang secara profesional, sorry ya teman-teman. Secara profesional kita katakan 1000. Kenapa? 1000 dB short Pak. Iya. Secara profesional saya katakan 1 kHz saya boost 6 dB. Artinya frekuensi 1000 Hz yang terkandung di suara saya, gitu ngerti nggak maksud saya? Suara saya itu mengandung. Siapa? Suara saya itu mengandung 1000 Hz. Bisa ngerti maksud saya? Jadi bukan mengandung berapa bulan, bukan mengandung. Ngerti nggak mau saya? Bukan begitu ya. Nanti jadi salah persepsi kan repot. Jadi suara saya itu mengandung banyak frekuensi, ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti Siap, Pak. ngerti Pak. Jadi tidak satu frekuensi gitu. Suara saya itu mengandung banyak frekuensi. Ya kalau ini 1000 Hz-nya saya naikkan tuh lebih gitu, pasti ada bedanya harusnya. Cek 1 2 3 cek, ada nggak? Ada Pak. Ada Pak. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 dengan saya lepas nih. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Nah kan kalau ngajar gini kan enak ya. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Seperti praktek gitu loh jadinya. Iya Pak. Iya Pak. Kalau kebanyakan teori kan pusing juga gitu loh. Lebih garing, naik ke atas Pak, di tinggian ke atas. Jadi EQ-nya saya on ya. Nih, EQ-nya saya on, suara saya jadi seperti ini. Nah, masalah lebih senang yang mana? Atau masalah yang lebih kering atau garing atau lebih bright atau dan sebagainya, itu adalah selera. Ada aja yang seleranya seperti ini misalnya. Boleh nggak? Ini berarti bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ini berarti dalam bahasa profesionalnya ada yang tolong disebutkan frekuensi berapa
plus berapa dB gitu kan gitu. Secara profesional. 4,2. Bagus. 4,2 Pak. Bagus. 4 mantap. 14 dB. Gitu. 14,3 dB, betul. Gitu. 4,2 kilo plus 14 dB dengan quality factor 10. Itu lebih ngeri lagi itu. Ya, karena kita sudah di advance, saya berani langsung ke sini. Tapi jangan takut bagi yang belum mengerti, langsung tanya. Kita bahas. Bagus sekali. Quality factor ada yang bisa tolong bantu saya di chat, ditulis quality factor. Bandwidth Pak ya. Bagus sekali. Quality factor adalah center frekuensi dibagi bandwidth. Kalau yang udah pernah kelas advance pasti pernah tahu bahwa quality factor itu saya chat di chat ya. Quality factor itu sama dengan center frekuensi dibagi bandwidth. Quality factor disingkat jadi Q. Ini ada di semua mixer digital tulisannya Q. Yang artinya kalau udah bisa lihat di chat, teman-teman. Yang artinya kalau quality factor saya besar, itu bandwidthnya sempit. Kalau quality factor saya kecil, bandwidthnya besar nih. Ini quality factornya kan saya besarin, saya kecilin, berarti bandwidthnya jadi lebar. Kalau saya sempitin, berarti quality factornya jadi besar. Di mixer ini mentok 10 Q-nya. Lebarnya mentok 0,9. Ini suara saya pasti langsung berubah-ubah ini. Karena frekuensi yang di boost itu lebih banyak yang lebar apa yang sempit? Yang lebar Pak. Mantap. Gitu. Om Rino udah lulus advance. Aman. Belum Pak, belum advance. Serius? Masih basic. Bener Pak. Makanya ngikut lagi ini Pak. Oke. Sebenarnya yang udah pernah ikut nggak apa-apa ngikut ngulang. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti mudah-mudahan ada bertambah sedikit bahwa yang belum tahu gitu bahwa quality factor atau Q itu adalah berbanding terbalik dengan bandwidth, dengan selebar apa frekuensi yang dipengaruhi jika kita boost atau kita cut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Ya. Yang bicara masalah selera nih kadang telinga kita berbeda-beda nih Pak. Betul banget. Ada kadang yang ngeyel kalau udah dikasih tahu, ada yang kadang ngikut gitu kan. Biasanya ngadapin gitu tuh gimana sih Pak? Yang ngeyel gitu tuh Pak? Lebih banyak yang ngeyel sebenarnya. Jadi orang itu kalau dia tahu sedikit itu lebih tahu daripada yang tahunya banyak. Itu udah dari sononya begitu manusia itu. Cocok Pak. Gitu loh. Kalau kita tahu sedikit bahwa mixer ya tahu ya itu kan apa tinggal dinyalain aja terus kurang keras atau kurang pelan udah selesai. Siapa bilang begitu ya ampun. Tidak begitu mixer audio itu nggak kelar itu 16 kali kita belajar nggak kelar serius. Kalau kita mau mentok itu ke dalamnya nggak kelar. Oke, jadi kalau kita ketemu orang ngeyel antara dua, kita iya aja atau bilang sama yang ngeyel itu, udahlah kita jangan ngomong audio gitu, ngomong yang lain aja gitu loh. Karena nggak nyambung. Ini adalah salah satu cita-cita saya dari pertama kali saya lulus Pro Audio untuk mensosialisasikan ilmu ini di negara saya gitu. Karena saya malu kalau di negara saya menyebut loudspeaker itu salon itu dulu. Itu saya udah malu duluan. Thank you Pak. Betul Pak. Serius karena nggak ada bahasa Indonesia salon nggak ada. Kalaupun kita Google salon merek apa gitu nggak keluar. Coba aja deh. Jangan sampai keluar, aduh ampun deh.
jangan gitu. Kalau speaker kobong keluar gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau salon ya salon, nggak ada urusan sebenarnya sama loudspeaker. Ini sekedar ngobrol gitu maksud saya. Demikian pula dengan sebutan EQ gitu ya. EQ ini nulisnya seperti ini karena dia kepanjangannya kan bisa ada yang tolong kepanjangannya EQ. Equalizer, Pak. Betul. Tolong dituliskan di chat supaya yang belum tahu menjadi tahu. Bahwa EQ itu nulisnya seperti ini karena dia kepanjangan dari equalizer. Sedangkan HPF atau HPF in English it's adalah high pass filter. Tolong juga bantu dituliskan. Jadi di sini sekali lagi ya, adalah group discussion, kita sama-sama belajar, kita sama-sama maju gitu. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi lebih tahu gitu. Yang sudah lebih tahu menjadi menempel, siapa tahu bisa menjadi guru, bisa mengajar gitu. Ya, jadi serius, karena guru audio itu jarang sekali. Kalau guru fisika, guru ekonomi banyak, guru manajemen banyak. Tapi kalau guru audio jarang banget. Gitu, serius ya sih. Ya nggak tahu kalau ada yang nekat jadi guru-guruan ya gitu. Tapi bahaya sekali, guru itu tanggung jawabnya besar loh. Begitu saya salah ngajar, itu turun-menurun salah terus kacau loh. Bisa ngerti nggak sih mau saya? Siapa? Jadi oke. Jadi sekarang kondisinya saya punya berapa band EQ? 4, Pak. Yang H ini bisa saya sebut frekuensi juga atau tidak? Teman-teman, yang H ini bisa saya sebut frekuensi juga atau tidak? Halo? Lokat, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa banget, seperti sekarang ini ada di frekuensi berapa? 68, Pak. Bagus, 68. Sekarang ini ada di frekuensi berapa? 59, 5999. 599. 599 Hz. Maka suara saya yang harusnya mengandung frekuensi di bawah ini sekarang sudah tidak mengandung lagi. Bodinya hilang, Pak. Bodinya hilang karena di bawah 600 Hz tidak boleh lewat. Mengapa disebut high pass filter? Karena yang boleh dipaskan, boleh ada yang namanya boarding pass, setuju nggak? Ada yang namanya passport, ada yang namanya passcode, ada yang namanya password, betul nggak? Jadi sebenarnya yang disebut pass itu kan sebenarnya izin untuk melewati, izin sesuatu gitu, setuju nggak? Setuju, Pak. Dalam hal ini adalah high pass filter, berarti filter untuk boleh melewati frekuensi yang high atau yang rendah. High, Pak. Bagus, bagus. Jadi dia filter untuk high frekuensi. Jadi yang boleh lewat frekuensi di atas 600, setuju nggak? Setuju, Pak. Gitu. Suara saya berarti bassnya hilang gitu loh, kasihan amat. Nah, kalau gini suara saya asli nih. Tapi suara saya itu tidak pernah mengandung frekuensi 20 Hz. Setuju nggak? Suara manusia nggak pernah ada yang sampai ke bawah sini. Nih saya buka ya. Ada di sini gitu misalnya. Ini mau saya turunin seperti apa juga suara saya tidak akan berubah. Percaya deh sama saya. Ya harus percaya karena saya coba setiap hari. Ngajarnya gini. 123 123 dengan 123 123 apa bedanya gitu loh. 123 suara saya tidak mengandung 20 Hz. Jadi lucu kalau ada orang yang ngurus-ngurusin frekuensi 20 Hz buat vokal. Lucu banget. Bisa ngerti maksud saya? Tapi kalau di sini mungkin ada nih, suara saya di sini masih ada. Ini suara saya jadi berubah harusnya. Biasanya tidak disukai oleh orang-orang yang ngeyel itu. Orang yang ngeyel itu akan lebih senang suaranya berwibawa seperti ini. 123 123 cek 123. Terus bandwidth betul, Pak, betul sekali, Pak.
Cek 1 2. Nah, Pak ini baru David. Siapa kok yang orang yang mengeyel itu Pak David? nggak tahu tadi ada yang nyebutin mengeyel. Saya ngikutin aja. Sebut saja Bunga, Pak. Aduh. Nggak apa-apa. Kita kan ini sesama sound engineer di sini, gitu ya. Artinya kita mentertawakan orang-orang yang ngeyel yang tidak ngerti apa-apa itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau di depan dia jangan loh. Siapa tahu dia pejabat gitu loh. Ngerti gak sih mau saya? Benar Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Pejabat itu bisa marah-marah. Ini kenapa suara saya jelek? Suara Bapak memang jelek, Pak. Kan gitu kan nggak mungkin. Bisa ngerti nggak mas saya? Kita nggak ada salahnya gitu loh. Mikrofon sudah benar, kabel sudah benar, mixer sudah benar, power sudah benar, loudspeaker sudah benar, arahnya sudah benar, ilmunya sudah benar. Tapi memang suara salah orangnya gitu. Iya, orangnya nggak mau dekat dengan mic. Itu kesalahan paling fatal. Orangnya tidak pernah mau dekat dengan mic. Mereka pikir mic itu benda ajaib gitu loh. Dia bisa menangkap bunyi yang seharusnya dia tangkap, kan enggak. Bunyi apapun di sekitar saya dia tangkap nih. Ini saya jauhin ya mic-nya. Bentar. Coba saya pasang kamera, siapa tahu kelihatan sih. Mana sih? Kenapa sih nggak bisa lihat diri saya sendiri? Kenapa kalau pasang kamera ya? Jauh banget Pak. Hah? Oh kelihatan. Ini kan? Ini kan mic saya nih sekarang. Halo? Saya dandan dulu. Orang pokoknya kalau buka kamera di Zoom, langsung dandan. Ganteng, Pak. Pak. Emang udah begitu, harus begitu. Jadi gitu-gitu. Betul nggak? Ini saya jauh dari mikrofon seperti ini. Terus saya besarkan, ya entah itu gainnya, entah itu volumenya terserah. Jadi saya bisa lumayan dapat kekerasan yang cukup, gitu ya. Tuh, cek. Tetapi kan bunyi sekitar saya mengganggu. Betul, Pak. Artinya si Mike ini kan tidak ngerti bahwa dia tuh harusnya menerima suara saya saja gitu, yang lain jangan gitu loh. Setuju. Nah ini kan banyak orang yang ngeyel tadi itu gitu loh, kan nyebelin jadinya. Balik lagi. Ya, apalagi Pak, kalau mungkin saya sedikit, sorry Pak. Ya. Zaman pandemi sekarang ini Pak, saya berapa kali dikomplain. Jadi zaman sekarang kan yang user yang pakai mikrofon Pak, ya dia pakai face shield, udah gitu di dalam face shield dia pakai yang namanya penutup apa sih hidung dan itu ya Pak ya. Dia ada windscreen, atau popper. Setelah itu ada lagi windshield face seperti itu Pak. Itu Padok paling tahu tuh Padok soalnya setiap hari. Saya udah posisi mixer volumenya udah volume udah saya buka agak lumayan gede. Terus dia bilang dia komplain. Iya. Gedein suara saya gede. Sementara dia pakai face shield, udah tuh pakai masker Pak David. Betul. Jadi gini. Itu sejak pandemik itu terjadi seperti itu ya. Jadi saya juga dapat jalan keluar dari para murid saya yang ada di broadcast terutama. Jadi murid-murid saya banyak. Ya hampir semua TV nasional itu pasti salah satunya ada yang pernah jadi murid saya juga kadang-kadang lupa gitu itu murid yang dari mana gitu loh. Bisa ngerti sih saya. Pak, saya murid Bapak dari SCTP, Pak. Waduh. Bukan serius? 2030 nanti, Pak. 2030 sih. Waduh, ini ngeyel Pak David kayaknya. Iya. Karena saya ngajar SCTV beneran loh. Saya ngajar SCTV, saya ngajar semua. 2030 loh Pak katanya Pak. 2030. Ngeyel tuh? Ngeyel banget. Siap, salah. Jadi gini, jadi mereka mengakalinya face shield-nya sama dia dibolongin. Aduh. Dibolongin sama dia dimasukin lavalier. Mikrofon yang kecil itu loh. Wow. Mikrofon yang buat headset, bisa ngerti nggak maksudnya? Yang buat clip on. Siapa? Jadi si clip on itu diklipin di face shield. Jadi si mikrofon clip on itu ada di dalamnya face shield. Pinter nggak? Bisa ngerti nggak mau saya?
Siapa ngerti Pak? Cuman Gitu, jadi masalahnya Pak, di TKP kita nggak menyediakan itu Pak. Mikrofon yang click on itu tidak ya ada. Ada mikrofon biasa. minta ke bos. Seperti itu. Bos mau suaranya bagus. Saya minta lavalier, tapi jangan lavalier yang buat aerobik. Ada lagi, ada lavalier yang buat aerobik loh, bukan yang profesional. Kita balik lagi ke waduh. Headset sistem yang untuk aerobik itu harganya nggak sampai 2 juta. Tapi kalau headset sistem atau lavalier yang untuk broadcast, yang untuk news, yang untuk profesional banget, itu nggak mungkin di bawah 10 juta, nggak mungkin. Wow. Gitu. Jadi ada yang 200 juta yang saya bilang tadi gitu. Benar-benar coba aja di Google ya, di Google namanya Brilliant Care. Ini saya chat ya. Tapi kalau saya Google juga langsung bisa sebenarnya. Cuman ini Brilliant Care. Gitu kalau nggak salah nulisnya. Ini mikrofon ajaib ini, silakan aja di Google. Dia harganya ini kecil banget mikrofonnya, tapi harganya, aduh nggak kecil sama sekali. BNK ini, aduh. Saya pernah ikut seminarnya di Indonesia. Brilliant Care ini mahal sekali. Kita nggak sampai sedetail inilah gitu ya. Tetapi artinya ada mikrofon yang kecil tapi mahalnya seperti itu tuh ada, bukan nggak ada. Gitu maksud saya. Teman-teman bisa mengerti maksud saya? Oke Pak. Jadi solusinya Pak diakalin, berarti dibolongin dia punya pensil gitu Pak David. Jadi gini, iya, yang dimasukin bukan mic-nya loh. Yang dimasukin kabelnya. Kabelnya tuh tipis banget. Kabelnya mikrofon lavalier itu kecil, tidak seperti kabel mikrofon normal. Dia kabelnya kecil banget gitu. Jadi maksud saya ngebolongin si face shield-nya juga nggak ketara sih, nggak kelihatan. Ngerti nggak sih maksud saya? Face shield-nya dia itu kita bolongin karena yang kita masukin itu kabelnya bukan mikrofonnya. Jadi ngerti sih maksud saya? Jadi dari kabel, jadi diakalin gitu loh. Kita punya face shield sendiri yang selalu bersih. Kalau perlu di depannya bos kita itu benar-benar kita bersihin dulu gitu. Nah, Pak tolong pakai ini karena ini sudah built-in mikrofon gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Siapa? Nah, ternyata dengan cara itu para murid saya yang ada di broadcast itu sukses membuat kontennya. Jadi kontennya itu audionya oke. Demikian pula buat live gitu. Tapi sekarang kan kebanyakan kita live streaming, betul nggak? Ataupun taping, recording. Itu kita kan harus menangkap suara pada saat itu juga gitu loh. Kalau pada saat itu mikrofonnya itu tertutup face shield dan masker, itu kan aduh kelar urusannya. Betul nggak? Nah itu dia Pak David. Waduh repot. Jadi gini, bukan 2 lagi loh ya, bukan 2 lagi, 3 ya. Mikrofon itu ada poppernya, namanya popper atau windscreen. Bentar, saya buka lagi. Ini kan popper nih, ini yang saya pakai juga popper nih. Sekarang saya ganti pakai ini. Ini popper windscreen atau popper ini harganya 1.500. Jadi udahlah, kalau udah sebulan udah dicuci beli aja baru gitu. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Jadi udah ada popper, terus setelah popper itu dikasih masker kan? Kita pakai masker. Di depannya masker ada lagi face shield, betul nggak? Kan jadi 3 lapis. Betul Pak. Apa kabarnya audio saya gitu loh? Kan nggak bisa tembus. Wow. Terus saya dimarah-marahin gitu, ini audio saya kenapa gini gitu kan gitu. Sementara biasa sama begitu Pak. Betul, itu sudah terjadi sejak pandemik ini di mana-mana itu mau tidak mau terjadi seperti itu gitu loh. Ini noise saya mulai datang lagi, pusing nih saya. Jadi saya punya anjing kecil banget tapi bunyinya keras banget. Gitu. Suaranya gede Pak ya.
Enggak, justru anjing yang gede bunyinya enak, ada bassnya gitu. Kalau ini enggak kik 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 gitu. Enggak enak banget. Gitu. Karena telinga manusia itu lebih sensitif pada frekuensi 3 kilo sampai 4 kilo. Oh. Suara manusia itu paling sensitif pada frekuensi 3 kHz sampai 4 kHz. Itu adalah frekuensi dominan jika bayi menangis. Semua bayi di dunia ini frekuensi utamanya itu di antara 3 hingga 3.000 hingga 4.000 Hz. Pita suara si bayi itu belum bisa ngebas. Kan lucu kalau begitu lahir tiba-tiba J1 kan lucu. Bisa ngerti nggak maksud saya? Siapa? Bener dong, masuk di akal dong. Karena kan pita suaranya masih kecil. Ya, betul nggak? Betul, Pak. Gitu loh maksud saya. Tapi sampai kita besar pun kan pita suaranya membesar. Berarti kan suaranya jadi ngebas kan, kalau orang ngomongnya jadi beger. Kalau bahasa Sundanya beger, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Puber ya? Bukan juga ya? Perpindahan cowok, terutama cowok, perpindahan dari suara anak kecil menjadi suara orang dewasa gitu. Kalau di choir itu namanya jadi boy sopran. Sopran itu suara tinggi cewek, tetapi khusus untuk di choir gereja Katolik itu dia ada yang namanya boy sopran. Jadi memang gitu. Jadi di paduan suara itu semua anak laki-laki yang masih kecil. Jadi belum ganti bunyinya. Ngerti gak sih maksud saya? Siapa? Gitu kan cowok itu kan pada umur tertentu kan dia jakunnya tumbuh, betul nggak? Jakun tuh apa sih bahasa Indonesianya? Naon eta jakun atau Bapak? Jakun apa sok atuh bahasa Indonesianya? Itulah pokoknya. Mengapa menonjol? Karena pita suaranya bertambah besar. Sama saja seperti bunyi bass drum dengan bunyi tom, nggak mungkin frekuensinya lebih rendah yang tom dong. Udah pasti yang bass drum paling rendah dong dibanding floor, dibanding tom 1, tom 2, betul nggak? Subwoofer itu kan jarang sekali yang 10 inch gitu loh. Ada tapi jarang gitu. Subwoofer itu pada umumnya berapa inch? 16 inch. Ini 18. 18 lah. Tapi ada yang 16 Pak, yang biasa punya Pak. 15, kok 16 sih? Oh 15. 15. 18, 15, 12 itu angka-angka loudspeaker banget itu. Oke. Jadi kalau nggak 18 inch, 15 inch, 12 inch gitu. Itu subwoofer yang umum. Gitu. Oke, siap. Tapi kalau saya sih pribadi, saya jarang sekali mau pakai yang 18 inch. Kegedean dan berat. Gitu. Saya pasti pakainya yang 15. Kalau saya loh ya. Karena bedanya dikit-dikit banget gitu. Mungkin yang 15 sampai 35 Hz. Mungkin yang 18 mungkin sampai 30 gitu. Beda-beda tipis banget gitu. Tapi ya kadang-kadang orang bukan mendengar tapi melihat gitu. Begitu mereka melihat loudspeaker itu besar, asik nih bunyinya gitu loh. Begitu, ini sound system apa ini kecil sekali gitu. Dia belum tahu bunyinya. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti, Pak. Dan percaya atau tidak, semakin ke sini itu yang namanya loudspeaker itu mengecil. Ngerti nggak sih maksud saya? Brand apapun merek apapun yang branded, artinya yang memang bagus, itu membuat loudspeaker dengan ukuran kecil, lucu nggak? Jadi semakin ke sini semakin kecil, kan jelas ya. Emang begitu, mobil juga gitu kan. Mobil-mobil yang mewah itu kecil banget loh. Pak David mau nanya Pak, diafragmanya semakin mengecil Pak, jadi hasil suara bass yang dihasilkan gimana Pak menurut Pak David? Monggo Pak. Iya, kalau semakin kecil, gini, contoh paling gampang aja. Kalau Twitter itu kan kecil, setuju nggak? Twitter adalah frekuensi loudspeaker untuk frekuensi tinggi. Yes. Kan nggak ada Twitter 18 inch, setuju nggak? Setuju Pak.
Pernah ada yang tahu nggak Twitter 18 inch? Corongnya doang kali Pak. Corongnya betul, hornnya namanya waveguide. Bisa tolong ada yang pas sudah ada yang tahu di sini. Bisa tolong ditulisin di chat waveguide atau horn. Kita sama-sama belajar di sini supaya saya bisa terus ini. Waveguide atau horn itu sama sekali bukan loudspeaker. Loudspeaker itu ada di dalamnya horn situ. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti, Pak. Nah, si loudspeaker yang namanya Twitter ini itu 3 inch itu udah paling besar menurut saya gitu loh. Besar banget 3 inch itu. Biasanya dia hanya 1 inch gitu loh. Oke? Dia menghasilkan frekuensi tinggi, jadi nggak ada masalah. Tapi nggak ada subwoofer 3 inch, nggak ada. Mau diapa-apain juga nggak ada. Subwoofer ya untuk profesional, artinya untuk supaya benar-benar bisa keras bunyinya itu ya mungkin minimal 10 inch kali gitu ya. Lumayan keras, tapi ya masih nggak bisa lah. 12 gitulah. Ya kalau mau mantap ya sampai hari ini masih 15 lah gitu ya. 15 itu SPL-nya bisa tinggi. Jadi gini, tolong diingat. Begitu kita berbicara diafragma, baik mikrofon ataupun loudspeaker, ya ini saya sharing ini lagi ya. Sharing PowerPoint lagi ya. Saya ke sini. Ini yang akan kita pelajari sebenarnya hari ini. Dan mudah-mudahan ya haruslah ya. Tapi terserah, kalau ada pertanyaan jangan malu ya. Jangan, benar-benar jangan pernah malu. Bahwa equipment untuk profesional audio itu terdiri dari seperti hanya ini. Nah, ini masalahnya bahasanya bahasa saya gitu loh. Bukan berarti kalau bahasa orang lain itu salah, sama sekali tidak. Ini bahasa saya gitu loh. Jadi jangan kalau ada orang ngomong yang beda terus salah, enggak juga. Ini bahasa saya aja gitu. Sampai sini bisa mengerti? Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Yang disebut Pak. sound. Kita mulai ya. Atau meloncat. Yang transducer tadi ini. Ini yang saya sebut input transducer. Halo? Kok hilang lagi? Tapi percaya atau tidak di grup ini yang paling matang sebenarnya Pak Dokter Edi ini paling matang. Saya jamin lah. Hati-hati dengan Pak Dok. Aduh. Serius. Tapi maksudnya berbahagialah kita ada di grup. Artinya kalau ada apa-apa tanya ke Pak Dok harusnya tahu jawabannya. Pak Dok senior banget, serius. Sebentar lagi saya yang tanya ke Pak Dok kalau saya lupa. Tapi saya beruntung sekali kalau ada Pak Dok. Jadi kalau ada yang lupa diingatkan gitu loh. Tadi aja saya diingetin Pak Indra langsung. Ini mic-nya pasti nggak bener kan gitu kan. Kalau nggak saya mana tahu. Oke. Yang disebut input transducer itu adalah sebuah alat yang merubah energi. Namanya menjadi transducer. Transducer ini dibagi dua, ada yang input, ada yang output. Nih, ada input transducer, ada output transducer. Oke? Oke. Oke, Pak. Yang disebut transducer itu adalah merubah. Trans itu berubah. Baik itu transmission, baik itu trans TV, baik itu transgender, baik itu city trans, baik itu apa lagi? Transformer yang beken. Transformer itu betul dong. Transformer itu sebuah film yang dari mobil bisa berubah menjadi robot. Bisa berubah menjadi pesawat terbang. Makanya namanya transformer karena dia trans. Kalau transmigrasi, Pak?
Berarti berpindah tanah kan? Berpindah dari biasanya transmigrasi itu dari Jawa pindah kemana gitu? Dulu. Kalau Betul nggak? Transrudi Pak, transrudi lain. Apa? Ayo Pak. Kalau trans apa? Transrudi lain Pak David. Itu bukan pakai T, itu pakai P. Prans. Oh gitu ya Pak. Bukan pakai T, pakai P. Prans. Rudi Silayan. Berarti marganya berubah dari Silayan berubah tidak. Burunya berubah, kacau loh. Bercanda Pak. Iya bercanda. Nah, edutainment itu jauh lebih sukses dibanding education. Wow. Ya, jadi kita belajar dengan senang hati itu jauh lebih masuk dibanding belajar terlalu serius sampai pusing. Betul. Bener Pak. Jadi pelan-pelan aja, santai, ketawa, tapi ada yang masuk. Dan jangan keluar lagi sebisanya kalau udah masuk. Oke ya, jadi transducer itu merubah energi. Yang tidak merubah energi namanya? Ayo di advance ini. Amplifier, Pak. Mantap kan? Saya udah bilang kan, pasti Pak Dok yang tahu. Jadi bedanya transducer dan amplifier. Amplifier tidak merubah energi, transducer merubah energi. Amplifier tidak merubah energi, transducer merubah energi. Dalam hal ini, mikrofon adalah input transducer. Mikrofon bekerja merubah energi apa menjadi energi apa? Ya. Ayo dong teman-teman. Mikrofon merubah energi apa menjadi energi apa? Mahir. Energi getar ke listrik, Pak. Energi getar ke listrik. Bagus. Bagus sekali. Mikrofon merubah getar menjadi listrik. Kalau mikrofon ini adanya di gitar elektrik, namanya jadi apa, Mahir? Pick up, Om. Yakin ya? Siap. Mahir, yakin ya? Yakin, Om. Nulisnya gini bener nggak? Betul, Om. Oke. Pick up ada 3 tipe. Humbucker, single coil, sama mini humbucker. Asik, asik. Siap. Piezo itu pick up bukan ya Pak? Piezo termasuk pick up, betul. Betul sekali. Piezo. Berarti ada lagi dong. Tapi kan piezo bentuknya mikrofon gitu. Kalau pick up kan voice coil sebenarnya. Ya, ada yang Piezo bukan yang di bawah saddle taruhnya ya Pak ya? Tidak selalu, Pak Dok. Ada piezo gitu, yang iya, ada piezo yang buat kick. Shure itu punya piezo yang khusus untuk kick. Juga ada piezo yang untuk piano akustik kalau zaman dulu. Ada piezo. Oh iya dulu ada piezo. Piezo untuk biola gitu. Tapi kalau sekarang udah jarang sekali karena tidak terlalu baik ya. Tapi kalau gitar elektrik itu nggak bisa digantikan, memang harus pakai pick up gitu. Pick up itu merubah apa menjadi apa? Suara yang energi apa menjadi energi apa? Getar menjadi listrik juga Pak. Getar menjadi listrik juga. Kan gitu. Kalau ADC merubah energi apa atau tidak merubah? ADC ini transducer atau amplifier? ADC singkatan dari analog digital converter. Asik.
Berarti dia merubah sinyal analog menjadi digital. Makanya namanya edisi ya. Bukan film ini. Ada apa dengan konverter? Bener-bener yang advance tuh banyak jawabnya Pak ya, pinter, mantul. Pasti, karena seperti yang tadi saya bilang, pengajaran saya selalu group discussion. Selalu group discussion. Jadi beda group discussion sama private. Private tentu lebih ini ya, lebih ini. Ada untung ada ruginya sih. Tapi private lebih cepat gitu. Tapi kalau berdiskusi seperti ini harusnya kita lebih menarik, lebih tidak boring harusnya. Jadi dia merubah sinyal analog menjadi digital. Pertanyaan saya, yang analog ini berupa listrik atau mekanikal? Kalau digital bisa saya pastikan pasti listrik. Setuju nggak? Yang namanya kalau kita bicara digital itu identik pasti listrik, setuju nggak? Atau nggak ngerti? Gini, kalau kita ngambil jurusan ya elektro gitu, itu ada arus lemah, ada arus kuat. Betul Pak, betul. Elektro dan elektronika ya Pak. Betul Pak. Zaman dulu STM elektronika saya Pak. Elektro arus kuat, elektronika arus lemah. Arus lemah. Nah digital ini termasuk arus lemah, betul ya? Ya betul atau betul ya? Betul Pak, betul Pak. Betul. Kalau analog itu dalam hal ini analognya ini listrik atau benar-benar mekanikal? Mekanik listrik, ya Pak. Oke. Gitar itu ada dua macam. Ada gitar elektrik, ada gitar akustik. Setuju nggak? Yes. Mahir gitar banget. Setuju Om. Gitar akustik itu ada listriknya atau enggak? Gitar akustik nggak ada kecuali kalau dipasangin ini pickup di bawahnya. Bagus. Berarti yang disebut akustik itu mechanical ya. Siap. Oke. Gitu maksud saya gitu. Tapi begitu kita bicara gitar elektrik itu sebenarnya sumbernya itu mechanical atau udah listrik? Mekanik sumbernya Pak. Sebenarnya mekanik karena senar gitar itu mana ada yang elektrik gitu loh. Nyetrum barangkali. Jadi kalau kita ngomong gitar elektrik sebenarnya aslinya juga dia akustikal, sebenarnya juga benda yang bergetar beneran gitu loh. Betul Pak. Gitu. Bisa ngerti yang mau saya ya? Siap. Oke. Jadi kalau saya bicaranya edisi atau bahasa orang normal itu nyebutnya sound card. Sound card itu tidak lain adalah edisi dan DAC sebenarnya. Sebenarnya kalau saya udah ke edisi harus ada DAC. Kebalikannya. Oke. Kalau saya bicara, jadi kalau disatukan menjadi EDDAC. Ini kalau digabung. Ini nanti kita akan belajar lebih dalam sedikit karena di sini adalah basic digital urusannya. Bagi yang sudah ikut kelas digital audio workstation ya sudah pasti ini aman. Mengulang berarti DAW dan MIDI itu sangat bersaudara. Ya. Itu semuanya ilmu dasarnya dari binary gitu-gituan. Nanti kita akan bahas sedikit, tidak banyak tapi sedikit. Kalau mau banyak ada kelas khususnya namanya DAW dan MIDI. Jadi kalau kita orang profesional kita bicaranya tidak sound card loh. Kita bicaranya EDDAC. Apa itu? Analog digital converter dan digital audio converter. Dari suara saya adalah mechanical, setuju nggak? Karena kan diri saya itu tidak mengandung listrik, setuju nggak? Manusia itu tidak ada baterainya, setuju nggak?
Halo. Setuju, Pak. Jadi Siapa? jadi manusia itu analog gitu loh. Mechanical gitu loh. Pita suara saya juga bergetar secara analog di dalam sini. Ditangkap oleh mikrofon, dirubahlah menjadi listrik. Listrik yang didapat dari hasil getaran mikrofon saya itu disebut listrik digital apa listrik analog? Listrik analog, Pak. Mantap. Ada nggak mikrofon yang keluarnya langsung USB? Ada, Pak. Sekarang. Ada banget. Berarti di dalam mikrofon yang bersangkutan ada ADC apa DAC? ADC, Pak. Teman-teman yang lain ngerti nggak yang saya bicarakan sama Pak Dok? Itu kan tadi saya sudah ingatkan Pak Dok sih, apa juga dijawab. Sebisanya. Dan pasti bisa. Pak David, sorry Pak, saya potong. Iya. Tadi kurang nangkap juga sih Pak tentang rambut tinggi mungkin Pak ya. Yang tadi AD/DAC itu maksudnya adanya di mixer sound system atau gimana Pak? Soalnya gini Pak, di mixer yang pernah saya pegang tuh Pak ya, yang Soundcraft, yang Midas, terus yang Yamaha itu yang aku nggak pernah nemukan kalau nggak salah saya, yang ada AD/DAC itu kayaknya belum temukan ya Pak ya, Pak David. Jadi agak sedikit gimana sayanya. Ya. Thank you Pak. Thank you. Jadi yang ini bahasa nyebelin soalnya gitu loh. Sebenarnya bahasa gampangnya adalah mixer yang ada USB-nya. Mixer sekarang tuh kan ini mixer yang tadi saya bilang saya di sini punya banyak. Mungkin ada berapa kali? Mungkin ada 10 kali mixer kecil seperti ini. Dari yang tidak ada mereknya sampai yang bermerek gitu. Semuanya saya dikasih pinjam, bukan beli. Itu semuanya ada USB to host-nya. Kalau gitu oke nggak? Jadi ada bahasa lagi baru namanya USB to host. Colokan kabel printer ya Pak. Bagus sekali, colokan kabel printer. Ini nggak mungkin kalau di mixer zaman sekarang nggak ada tuh, agak nggak mungkin ya sebentar. Saya buka lagi ya. Dan kelihatan. Saya buka lagi nih. Ini tuh kan ada USB to host-nya, kelihatan? Kelihatan Pak. Ya Pak. Udah ya? Blur Pak. Hah? Ngeblur. Kurang dekat apa ya Pak? Itu dia. Iya itu ada benar-benar ada slot tadi ya Pak untuk kabel apa sih Pak? Kabel slot. Printer. Biasanya kan kabel printer kayak gini. Benar Pak. Oke sih Pak. Ya, tapi sebenarnya disebutnya USB B to USB C. Oh. USB B to USB A. Sebenarnya. Tapi itu bahasa orang komputer lah gitu. Bahasa kita kabel printer aja kelar juga. Sama saja. Printer ya Pak? Iya. Tipenya tuh USB B ke USB A gitu loh. Itu bahasanya Pak Julianta. Pak Julianta bisa lebih menerangkan lebih sangat dalam soal IT. USB A kan yang flash disk itu kan ya Pak ya? Yang flash disk betul, yang paling kuno ya. Terus ada USB B yang printer, lalu ada USB C sekarang yang untuk handphone. Coba mungkin sambil ditulis Pak, diketik supaya kita nggak bingung gitu loh Pak. Monggo Pak. Di chat aja apa di papan tulis atau di sini? Terserah papan tulis juga boleh Pak. Jadi kita nggak nerawang kemana-mana Pak. Monggo Pak. Papan tulis sih zaman masih ada papan tulis sekarang ya? Pada papan tulis converter. Digital board. Universal USB. Universal S-nya? Serial bus. Serial Pak. Singkat. Pak Julianta kemana kok hilang? Oke. Pak Julianta kalau ada yang nggak benar tolong dibenerin Pak Julianta.
Ini bahasanya Pak Julianto semua nih. Jadi ada USB tipe A, ada USB tipe C. Ini kita ngomong colokannya ya, konektornya. Kok C sih? B dulu dong. Tipe C. USB tipe C itu sekarang banyak sekali ada di handphone. Tapi di MacBook yang paling baru, yang kecil, itu juga hanya ada 1 buah USB-C. Nyebelin banget tuh. Bisa ditampilkan Pak hasil tulisannya Pak, jadi kita ngerti Pak. USB tipe A buat flash disk apa-apa. Oh, ini udah kelihatan gini. USB A itu pada umumnya pada flash disk. Oh, belum di-share. Ya, pantesan nggak kelihatan. Ampun dah. Bayangin coba udah 2 tahun nge-zoom, selalu lupa nge-share. Ini udah oke? Flash disk ngerti kah? USB-B pada umumnya pada printer. USB-C pada umumnya sekarang pada handphone. Aman ini? Nanti kalau kurang aman ini bisa kita. Jadi gini. Apa gunanya grup di WA grup itu sebenarnya untuk berinteraksi gitu. Ya, jadi kapanpun kita ada yang lupa atau yang kita bicarakan malam ini tiba-tiba ada yang lewat gitu. Atau yang tadi Pak Silain bilang mungkin ketinggian gitu atau kerendahan atau bagaimana, itu kita bisa diskusikan lagi melalui WA group sebenarnya begitu. Ya, tapi cuman kan nggak semua orang ada waktunya gitu loh. Jadi yang ada aja gitu. Tapi kita jadi satu grup nantinya. Karena ini kita 4 bulan akan menjadi bertemu terus setiap hari ini. Ini hari apa sih? Oh iya, Pak Nugroho juga itu. Pak Nugroho juga urusannya IT. Pak Nugroho Arnold. Itu ada di chat. Jadi kalau mau ini. Sampai sini aman ya? Sementara ya. Saya kembali lagi ke sini. Bahwa ternyata yang disebut edisi di sebuah mixer itu adalah input atau output? Output. Input enggak Pak? Nah loh, mulai ada dualisme kan, selalu ada dual, harus Input, ada. Pak. Input. Gitu maksud saya gitu. Kan mikrofon, balik lagi ya saya tulis aja deh. Suara saya vokal masuk ke mic, keluar 1 volt, 0,1 volt. .1 volt AC ini analog, listrik analog. Keluar lagi, dimasukkan lagi ke sebuah alat namanya preamplifier. Lebih komplitnya lagi mic preamp. Inilah input yang ada di mixer yang tulisannya mic. Sebenarnya adalah mic preamp. Ada mic preamp, ada line preamp. 2 macam. Colokan di mixer normal itu ada 2 macam. Ada colokan mic, ada colokan line. Colokan mic tidak lain dalamnya adalah mic preamp. Colokan line tidak lain adalah line preamp. Mic preamp menerima 0,1 volt. Line preamp menangkap 1 volt. Ayo. Jeger. Ayo loh. Nggak apa-apa, santai. Makanya saya akan mengulang-ulang terus. Ulangin dong, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang itu pasti yang ini.
Mic level itu 0,1 volt. Line level itu 1 volt. Yang Phantom, Pak. Yang apa? Pak Fian? Pakai Phantom juga, Pak. Enggak beda ya? Baik mikrofon kondenser yang memerlukan phantom ataupun mikrofon dynamic yang tidak memerlukan phantom, dua-duanya itu kita sebut mic level outputnya. Oh iya, Pak. Gitu. Karena keluarnya dari mic gitu loh. Betul nggak? Bisa ngerti ya, Pak Fian ya? Ya, Pak. Gitu. Jadi kalau mikrofonnya bagus ya dia lebih besar dari 0,1 volt gitu. Kalau mikrofonnya jelek ya bukan jelek, maksud saya mikrofonnya kurang sensitif ya berarti harus kita naikkan sampai 1 volt. Semuanya sebenarnya urusannya adalah membuat mic level menjadi line level. Membuat 0,1 volt AC ini masuk ke mic preamp jadilah dia line 1 level. volt. Oh iya. Karena mixer itu pada umumnya ya, ini pada bukan hampir semua lah gitu. Mixer normal untuk profesional itu bekerjanya di line level. Line level itu berapa volt? 1 volt. Gitu. Kurang lebih ini kita kurang lebih. Pertanyaan saya, sampai ke line level itu dia masih dibilang listrik analog atau sudah digital? Digital, Pak. Hah? Hati-hati, pelan-pelan. Analog, Pak. Analog dong. Vokal masuk ke mic. Mikrofon membuat listrik analog sebesar 0,1 volt. Alternating current. Masuk ke mic preamp. Tidak merubah. Dia tetap menjadi listrik. Cuma dinaikkan levelnya menjadi 1 volt. Tetap analog. Oke. Nah, yang analog ini mau masuk ke mixer digital kita nggak bisa. Mixer digital kita punya bahasa sendiri, dia digital. Dia hanya ngerti binary. Dia nggak ngerti bahasa normal. Maka harus dirubah oleh alat yang merubah sinyal analog ini menjadi sinyal digital. Alatnya namanya? ADC. Mantap. Gitu maksud saya. Baru dia masuk ke digital mixer. Berarti ADC di digital mixer itu input atau output? Input ya, Pak. Gitu ya logikanya, bisa ngerti nggak mau saya? Ya, Jangan Pak. dihafal, tapi logikanya bahwa vokal saya itu mau masuk ke digital mixer harus lewat ADC karena vokal saya bukan digital. Gitarnya Mahir itu juga bukan digital. Jadi kalau mau masuk ke digital mixer atau mau masuk ke sound card atau mau masuk ke digital audio workstation yang ada di laptop harus pakai ADC. Gimana caranya dia masuk kalau nggak dirubah menjadi digital? Digital hanya bisa berbicara dengan digital lagi, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Analog hanya bisa berbicara dengan analog lagi gitu loh. DI masuk nggak ya, Pak? Nah, DI nggak ada urusan sama digital. Siapa? DI beda topik sama sekali. Direct injection box atau direct initiation box itu tidak ada urusan sama ADC. ADC itu merubah analog menjadi digital. Kebalikannya dari digital mixer itu kan ada outputnya. Yang masuk ke loudspeaker kita yang analog. Nggak ada loudspeaker digital. Di dunia ini pada nantinya itu transducer hanya ada 2. Mikrofon atau pick up dan loudspeaker. Itu yang transducer. Yang lainnya akan menjadi digital. Digital mixer, digital power, semua menjadi digital.
digital equalizer, digital dynamic processor, digital effect, udah dari zaman kapan tahu. Semua akan menjadi digital, tetapi mikrofon digital nggak ada. Karena dia ada yang bergetarnya, ada diaframnya. Ngerti nggak sih maksud saya? Jadi kalau kita mau mendengar harus dirubah dulu menjadi analog lagi. Kan enak kalau diskusi gini nggak berasa tiba-tiba udah jam 12 di Papua. Di Manado jam 11. Di Jakarta jam 10. Bandung masih jam 10, Pak. Manado jam 10 ya? Bandung, Pak. Ya, Bandung jam 10 lah. Maksudnya Bandung sama Jakarta beda sih. Oke ya. Jadi saya sih berharap pertemuan pertama ini membuka pikiran kita, membuka dulu bahwa ada ilmu-ilmu tertentu yang kita harus mengerti. Ya, kita akan teruskan, masih ada 15 kali ke depan, dan jangan pernah malu bertanya, jangan pernah malu berinteraksi di grup. Karena saya kembalikan lagi bahwa nantinya itu kita akan self learning. Saya hanya mengarahkan, nanti peserta sendiri yang akan belajar sendiri, yang akan bisa mengerti sendiri. Maaf Pak, minta slide tadi Pak untuk di screenshot. Ya, yang mana? Yang PowerPoint? Iya Pak. Oke. Ya kalau ada yang screenshot, kalau berbaik hati di ini ya, di apa namanya, di share di grup. Ada Pak. Ya, Pak Indra biasanya sangat berbaik hati. Pak Indra tidak pernah ketinggalan. Iya, Pak Indra baik hati banget. Hadir. Jadi ini saya save dulu untuk minggu depan ya. Advance 1. Sampai bertemu di Advance 2. Di Ambon jam berapa, Jo? Di Ambon jam 12 lewat, Pak. Di Ambon jam 12 lebih 8. Manado 11, Pak. Manado 11. Kan enak nih kalau belajar gini dari Sabang sampai bukan Sabang. Sekarang udah bukan Sabang Merauke ya. Namanya apa sekarang? Oke, selamat malam semuanya. Secepatnya kita akan jumpa lagi ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semua. Terima kasih, Pak.